Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengerjaan modul 1, yaitu select dan where serta join. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kurana ini dengan NIM akhir 3051. Saya Intan Purama Putri Hidayah dengan NIM 3003. Saya Dila Putri Ananda dengan NIM akhir 3075. Baik, langsung saja ke pembahasan modul yang pertama. Baik, jadi untuk soal yang pertama yaitu A, slide. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Untuk query-nya, select bintang from suppliers. Jadi select dengan simbol bintang itu digunakan untuk nantinya menampilkan seluruh data from suppliers itu dari tabel suppliers. Untuk hasil query-nya, jadi di dalam tabel suppliers itu terdapat kolom supplier ID, company name, contact detail, address, city, region, postal code, country, font, fax, dan homepage. Selanjutnya, tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Untuk query-nya, select bintang from customers. Untuk hasil query-nya, jadi di dalam tabel customers itu terdapat kolom customer ID, company name, contact detail, address, city, region, postal code, country, font, dan fax. Selanjutnya soal yang B, select sebagian kolom. Untuk soalnya, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk query-nya, select produk ID, produk name, unit price, unit in stock from produk. Jadi, untuk select-nya itu disesuaikan dengan nama kolom yang berada pada tabel produk. Jadi ini untuk hasil query-nya. Jadi untuk hasil query-nya akan ditampilkan kolom produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock dari tabel produk. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person dari tabel suppliers. Untuk query-nya, select supplier ID, company name, country, font from suppliers. Jadi untuk hasil query-nya nantinya dari tabel suppliers akan ditampilkan data, akan ditampilkan sebuah kolom supplier ID, company name, country, dan selanjutnya untuk soal C yaitu alias. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod. ID prod ini digunakan untuk nama tabel ID prode. Setelah itu nama produk itu sesuai nama kolom asli, harga itu diganti dengan harga, stok itu nantinya akan diganti dengan nama kolom stok BRJ akan di dalam kurung siku. Jadi untuk query-nya select produk ID as ID product. Jadi as ini digunakan untuk mengganti nama kolom yang lama dengan nama kolom yang baru. Kemudian product name itu tetap sehingga tidak menggunakan as. Kemudian unit price as harga, unit in stock as stok barang dalam tanda kutip 2 from products. Untuk hasil query-nya, nantinya yang awalnya itu kolomnya, kolom dari tabel produk, itu namanya produk ID, produk name, unit price, unit in stock, itu akan menjadi ID prod karena tadi karena diminta diubah. Untuk produk name itu tetap, harga itu yang awal namanya adalah unit price, dan kemudian stok BRG yang awalnya itu namanya adalah unit in stock. Dan untuk selanjutnya
tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Untuk ID supplier itu sesuai dengan nama kolom asli. Kemudian nama perusahaan itu diganti dengan nama PRSH, kemudian asal negara itu diganti dengan asal, dan contact person itu diganti dengan contact person dalam kurung siku. Untuk query-nya, select super ID, company name as nama PRSH, country as asal, phone as contact person, dengan di dalam tanda kurung siku, dan itu harus menggunakan tanda petik 2 karena agar terbaca. From suppliers. Ini untuk hasil query-nya, jadi ada supplier ID, nama PRSH, asal, serta kontak person. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu penggabungan kolom. Yang pertama, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Dengan alamat supplier terdiri dari penggabungan kolom address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, berikut adalah query-nya. Select supplier ID yang mewakili ID supplier, kemudian company name yang mewakili nama, kemudian penggabungan antara kolom address yang dipisahkan oleh koma dengan city, kemudian digabungkan dengan kolom country yang juga dipisahkan dengan koma, dan disimpan as suppliers address atau alamat suppliers dari tabel suppliers. Dan berikut apabila kita run programnya, run query-nya, nantinya sebagai berikut: supplier ID, company name, dan suppliers address. Dan bisa kita lihat di sini P9 Gilbert ST titik dipisahkan oleh koma dengan London, UK. Selanjutnya soal yang kedua, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee, di mana nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian dengan alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Dan berikut adalah query-nya, yaitu select title digabungkan dengan first name dan dipisahkan oleh spasi, kemudian dengan last name dipisahkan oleh spasi, dan disimpan as complete name atau nama lengkap. Kemudian address dengan city yang dipisahkan oleh tanda koma, kemudian digabungkan dengan country yang dipisahkan dengan tanda koma, kemudian disimpan as complete address dari tabel employees. Dan apabila kita run query-nya dengan hasil sebagai berikut. Pada complete name bisa kita ketahui bahwa di sini dipisahkan dengan koma, dengan spasi. Dan untuk complete address-nya bisa kita lihat di sini juga dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, 14 Garret Hill, London, UK. Selanjutnya, yang kelima, kolom bertipe tanggal. Di sini yang pertama, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan format angka, kemudian hari dengan format angka, dan tahun dengan format angka 4 digit. Di sini kode E-nya penggabungan kolom first name dan last name yang dipisah dengan spasi dan disimpan as nama lengkap, kemudian birth date yang disimpan as tanggal lahir, kemudian pengambilan tanggal sekarang dengan format day dengan dalam nama, kemudian month dalam nama juga, kemudian YY mewakili tahun dengan format angka 2 digit dan disimpan as sekarang dari tabel employees. Dan di sini apabila kita sudah modifikasi query-nya sesuai dengan soal yang pertama, yaitu select first name digabung dengan kolom last name yang dipisahkan spasi dan disimpan as nama lengkap, kemudian kolom birth date yang disimpan as tanggal lahir, kemudian pengambilan tanggal sekarang dalam format month dalam angka mm, kemudian DD mewakili day dalam format angka, kemudian
years dalam format angka 4 digit dan disimpan as sekarang dari tabel employees. Dan hasil query-nya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada kolom sekarang di sini 05 mewakili bulan, 06 mewakili hari dan years, dan 2024 mewakili years. Di sini dapat kita lihat bahwa YY 2024 memiliki 4 digit. Kemudian soal yang kedua, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam nama, dan tahun dalam angka 2 digit. Kode E-nya sama seperti yang sebelumnya tadi, dan apabila kita modifikasi, di sini terdapat penggabungan kolom first name dan last name yang dipisah dengan tanda spasi yang disimpan dalam nama lengkap, kemudian birth date yang disimpan as tanggal lahir, kemudian pengambilan tanggal sekarang dalam format dalam angka 2 digit, kemudian day dalam format hari atau nama, kemudian YY atau years dalam format angka 2 digit dan disimpan as sekarang dari tabel employees. Dan bisa kita lihat di sini pada kolom sekarang 05 mewakili bulan dalam format angka 2 digit, kemudian Monday yaitu mewakili day dalam format nama, kemudian 24 mewakili years dalam format angka 2 digit. Kemudian selisih tanggal. Pada soal yang pertama, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini query-nya adalah select employee ID yang mewakili ID pegawai, kemudian birth date yang mewakili tanggal lahir, kemudian hire date mewakili tanggal mulai bekerja, kemudian di sini kita menggunakan ekstrak tahun dari pengurangan hire date dan birth date, yaitu pengurangan tanggal masuk dan tanggal lahir dan disimpan as hire age atau usia pada saat masuk perusahaan dari tabel employees. Dan apabila kita run, hasil query-nya adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat hire age-nya. Contohnya pada employee ID yang pertama memiliki tahun hire date 1992 dan birth date 1948. Apabila kita kurangkan di sini adalah harusnya 44. Namun karena di sini pada employee ID yang pertama masih bulan 12 ulang tahunnya, maka otomatis ini hire age-nya masih 43 karena belum genap 44. Begitu pula apabila kita lihat yang kedua, di sini 1952 dikurangi 1992. Bisa kita lihat apabila kita kurangkan yaitu 40. Karena sudah genap 1 tahun. Kemudian yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Dan di sini query yang kita gunakan yaitu yang pertama, select employee ID yang mewakili ID pegawai, kemudian hire date yang mewakili tanggal mulai kerja, kemudian di sini kita mengambil tanggal sekarang dengan format DD dalam angka 2 digit, month atau bulan dalam angka 2 digit, dan years dalam angka 4 digit. Kemudian disimpan as now. Kemudian kita mengambil masa kerja dengan cara mengekstrak tahun dari hasil pengurangan masa tanggal sekarang dengan hire date atau tanggal masuk kerja dan disimpan as masa kerja yang datanya diambil dari tabel employees. Dan apabila kita run, maka hasil query-nya sebagai berikut, yaitu pada kolom masa kerja ini. Dan apabila kita coba lihat ya pada employee ID di sini, apabila kita kurangkan antara now dan hire date, maka dihasilkan 2024 kurangi 1992, maka akan menghasilkan masa kerja 32 tahun. Dan artinya ini benar ya.
Baik, selanjutnya adalah bagian G, yaitu tentang perhitungan antar kolom pada satu baris. Soalnya, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order details. Nah, untuk query-nya yaitu select order ID, quantity, unit price, kemudian quantity dikali unit price as total price from order details. Nah, ini untuk hasil query-nya. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Untuk query-nya yaitu select product ID, unit price, units on order, unit price kali dengan units on order as nilai barang. Kemudian from products. Nah, ini untuk hasil query-nya. Selanjutnya yaitu bagian H, order by. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Query-nya yaitu select product name, units on order. From products, order by units on order KSC. Ini untuk hasil query-nya. Nah, soal selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Query-nya yaitu select last name, first name, extract year from age, now, hire date, as lama bekerja. From employees, order by first name, text, last name, text. Ini untuk hasil query-nya. Untuk soal selanjutnya, sorting dari dua kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon sebanyak 25%, dan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Query-nya yaitu select product name, unit price dikali dengan 25%, yang dimana di sini dalam bentuk desimal, yaitu 0,75, as unit discount from products order by unit price dash. Nah, ini untuk hasil query-nya. Sekian. Terima kasih. Bentar. Benar, jangan. Baik, selanjutnya ke modul yang kedua yaitu mengenai where dan fungsi agregat. Yang pertama adalah where kolom string dan numerik. Soal yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini digunakan select all from customers, di mana country sama dengan Brazil. Artinya di sini akan ditampilkan customer yang hanya berasal dari Brazil. Nah, berikut hasil query-nya. Dapat kita lihat keseluruhan dari country-nya hanya berasal dari Brazil. Selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Artinya di sini discontinue-nya bernilai 1. Di sini query yang digunakan yaitu select all from products, where atau di mana discontinue bernilai 1 atau sama dengan 1. Dan apabila kita run, maka hasil query-nya sebagai berikut. Discontinue-nya memiliki nilai 1. Selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Artinya kita akan menampilkan perusahaan selain dari Kanada. Di sini kita menggunakan select, supplier ID, mewakili ID, kemudian company name yang mewakili nama perusahaan, dan alamat lengkap. Di sini saya menggunakan penggabungan kolom address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma dan disimpan as complete address dari tabel suppliers, di mana country selain Kanada. Dan hasil query-nya dapat kita lihat tidak ada
yang berasal dari Kanada, hanya dari Jepang, Spain, Australia, UK, dan lain sebagainya. Kemudian wildcard dan live. Di sini soal yang pertama, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Di sini kita menggunakan select all from suppliers, di mana company name like LTD yang di sini artinya mengandung kata LTD di antara pada satu kata tersebut. Dan apabila kita run hasil query-nya tidak ada, karena di situ mengandung LTD dengan huruf kecil semua. Namun apabila kita buat di sini where lower company name, artinya kita membuat company name itu huruf kecil semua, dan kita lihat apakah mengandung dalam kata tersebut mengandung LTD. Di sini ternyata terdapat, yaitu 3 company name, yaitu Paylove Ltd, Specialty Biscuit Ltd, dan West Coast Americans Ltda. Namun di sini kita lihat LTD-nya salah satunya ada yang huruf besar, sehingga di sini apabila dibuat lower ini akan kecil semua, sehingga terdeteksi terdapat kata LTD. Selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Di sini kita gunakan select all from employees, di mana lower substring first name 1,1, artinya di sini kita membuat first name huruf kecil dan kita mengambil huruf pertama dari first name tersebut. Kemudian kita juga mengambil substring last name dengan membuat pertama kita buat lower terlebih dahulu, kemudian kita ambil huruf pertama dari last name-nya. Kemudian kita cek apakah huruf pertama pada first name lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Dan apabila kita run query-nya, maka akan menghasilkan hasil query sebagai berikut. Sini terdapat 5 nama, 5 employee yang memiliki huruf pertama first name yang lebih kecil dari last name-nya. Contohnya di sini pada employee ID yang kedua, first name terdapat Andre dan last name-nya Fuller, dan dapat kita lihat A lebih kecil dari F. Seperti itu. Selanjutnya, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama seperti query sebelumnya. Di sini perbedaannya kita menggunakan company name dan contact name, dan menggunakan sama dengan, bukan lebih kecil. Dan apabila kita run di sini, ternyata terdapat satu instance, yaitu company name Mayumis dan contact name-nya Mayumi Ohno, di mana di sini dapat kita lihat company name dan contact name-nya sama-sama memiliki huruf depan M, sehingga memenuhi persyaratan sebelumnya. Baik, selanjutnya soal C, where kolom bertipe tanggal. Untuk soalnya, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Untuk query-nya, select bintang from employees where higher date lebih besar dari tanda petik tunggal 1992 Desember tanggal 10 tanda petik tunggal. Jadi di sini nanti akan menunjukkan seluruh data dari tabel employees, yang dimana ini menggunakan where, dan dimana where ini nanti akan memfilter data pada tabel employees sehingga memenuhi kondisi yang diinginkan. Di sini menggunakan tanda lebih besar dari itu agar nantinya pada hasil query-nya itu ditunjukkan atau yang ditunjukkan itu hanya tanggal setelah 10 Desember 1992. Untuk soal selanjutnya, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk query-nya, select bintang from orders, where, buka kurung, tutup kurung, shipped date, dikurangi, order date,
lebih besar dari 10. Di sini, jadi nantinya akan menampilkan seluruh data dari orders yang nantinya jika kolom shipped date dan kolom order date ini dikurangi, maka akan menghasilkan selisih sejumlah lebih dari 10. Ya, lebih dari 10 seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh pada baris 126, jika shipped date dan order date-nya ini dikurangi, maka nantinya akan menghasilkan selisih sebanyak 12. Seperti itu. Selanjutnya soal D yaitu OR. Untuk soalnya, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Untuk query-nya, select bintang from product, what discontinued sama dengan 0, or units in stock sama dengan 0. Jadi di sini nantinya akan menampilkan seluruh data dari produk yang nantinya karena menggunakan OR, jadi salah satu kolomnya saja nanti yang akan terpenuhi. Sebagai contoh, di sini pada baris pertama, yaitu yang memenuhi adalah pada bagian kolom discontinue. Karena ini memenuhi kondisi yaitu discontinue sama dengan 0 atau produk tidak bisa dihentikan itu sama dengan 0. Dan sebagai contoh lagi pada baris ketiga, yaitu yang dimana di sini yang terpenuhi yaitu pada kolom unit in stock, yaitu dengan nilai 0 itu adalah memenuhi kondisi ya di mana produk ini stoknya 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Untuk query-nya, select bintang from products where reorder level lebih kecil dari 10 or unit in stock lebih besar dari 100. Jadi ini untuk hasil query-nya nantinya akan menampilkan seluruh data dari tabel produk yang nantinya reorder level itu akan lebih nilainya itu akan lebih kecil dari 10 dan di stok itu nanti nilainya akan lebih besar dari 100 gitu. Dan di sini masih menggunakan OR, jadi nanti salah satunya itu akan terpenuhi seperti itu. Entah itu dari di order level atau dari unit stoknya. Di sini sebagai contoh itu pada baris pertama, di sini yang terpenuhi yaitu adalah di order levelnya. Karena apa? Tadi diminta untuk order level itu lebih kecil dari 10 dan di sini adalah nilainya itu 0, maka memenuhi kondisi. Dan untuk contoh berikutnya yaitu pada baris ketiga, yang dimana di sini yang terpenuhi yaitu ada di unit in stock-nya, karena yang diminta tadi kondisinya adalah lebih dari 100. Maka unit in stock itu terpenuhi. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Untuk query-nya, select title of work C, itu jadi setelah title itu nantinya akan setelah title dan first name itu ada operator penggabung, maka nantinya di hasil query-nya itu akan menunjukkan title, first name, dan last name itu akan digabung menjadi satu as nama sebagai kolom nama. Kemudian ada age hired date as masa kerja, age birth date as usia, from employees where age terakhir from age hired date lebih besar dari 35 or age terakhir from age birth date lebih besar dari 60. Jadi where age terakhir from itu digunakan untuk memproses ekstraksi tahun pada waktu yang dimana itu dihasilkan dari fungsi age gitu. Yang dimana nantinya pada baris itu akan difilter sesuai dengan kondisi yang diminta.
sesuai yang diminta itu seperti eh, ja, seperti seperti waktu masa kerja dan usia dari employee. Dan ini untuk hasil query-nya. Di sini terdapat kolom nama, masa kerja, serta usia. Dan ini hasil dari gabungan dari title, first name, sama last name. Dan masa kerja ini age year death, dan usia ini adalah age birth date gitu. Soal selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Sydney, atau Tacoma dan gunakan untuk query-nya. Select bintang from employees where city in tutup kurung buka kurung tunggal Tacoma. Jadi ini untuk hasil query-nya, maka nantinya akan ditampilkan seluruh data employees yang dimana nantinya hanya menunjukkan employee yang bertempat yang berasal dari Sydney, Tacoma, serta London. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu A and. Soalnya, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Query-nya, select bintang from orders where ship date mean order date. Kurang lebih sama dengan 20. Ini ada namanya. Google. Kurang. Jadi, aku bisa membaca. Yuk. Selanjutnya yaitu bagian E, yaitu N. Soalnya tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Query-nya yaitu select bintang from orders where ship date dikurangi order date lebih dari 20 and order date lebih dari 25 Desember 1996. Nah, ini untuk hasil query-nya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Select query-nya, select bintang from product where discontinue sama dengan 0 and units in stock.
lebih dari 0. Ini untuk hasil query-nya. Soal selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Query-nya yaitu select bintang from products where product.id bagi 2 sama dengan 0 and unit underscore price lebih dari 5. Ini untuk hasil query-nya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan produk yang harganya dari antara $5 sampai $10. Gunakan between. Select bintang from select bintang from products where unit price between 5 and 10. Ini untuk hasilnya. Kemudian kita masuk pada bagian F, yaitu gabungan and or. Soalnya tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Untuk query-nya yaitu select bintang from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996. Kemudian M, ship date min order date lebih dari 20 or ship date min order date lebih dari 30. Ini untuk hasil query-nya. Soal selanjutnya, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Untuk query-nya yaitu select bintang from orders where ship country in Brazil dan Italia and ship date lebih dari 1996 sebagai tahun, bulan 12 yaitu Desember dan tanggal 25. And ship date kurang dari tahun 1997 bulan Desember tanggal 25. Ini untuk hasilnya. Dan soal terakhir yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Query-nya select bintang from employees where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York and extract year from age, now, birthday between 50 and 60. Ini untuk hasil query-nya, hasilnya adalah kosong karena rata-rata yang tinggal di Seattle itu berusia di atas 60 tahun. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu select dua tabel. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berturut berdasarkan nama kategori. Dalam berikut adalah query-nya, yaitu select P.product name, P unit price, C kategori name, from products P, yang artinya product name diambil dari tabel products, dan unit price juga diambil dari tabel products, dan kategori name diambil dari tabel kategori. Kemudian dilakukan join kategori C on C kategori underscore ID dan P dot kategori underscore ID, dan order by kategori name ascending, yang artinya dilakukan pengurutan berdasarkan kategori name secara ascending atau secara terkecil ke terbesar. Dan berikut adalah hasil query-nya. Di sini ada product name, unit price, dan kategori name yang sudah terurut secara ascending. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini, pertama, select C.company name, yaitu nama perusahaan customer dari tabel customer. Kemudian, O.order underscore ID, yang merupakan ID transaksi pembelian yang diambil dari tabel orders. Kemudian, O.order underscore date, yang berasal dari tabel orders
yaitu tanggal pembelian, kemudian from customers C, kemudian dilakukan join, yang artinya customer memiliki relationship dengan orders atau melakukan penggabungan dengan join, yaitu join orders O on o.customer_id sama dengan c.customer_id. Kemudian order by name c.company name secara ascending. Mohon maaf, sini belum tertulis. Berikut adalah hasil query-nya. Terdapat company name, order ID, dan order date. Next. Tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Di sini pertama ada select o.order_id, yaitu ID orders yang diambil dari tabel order. Kemudian o.order_date, yaitu pengambilan tanggal orders dari tabel orders. Kemudian p.product_id, yaitu mengambil ID barang dari tabel products. From products P, dan dilakukan join. Di sini dilakukan join order details karena dengan tabel order details karena produk tidak langsung memiliki relationship dengan order. Jadi dilakukan penghubungan terlebih dahulu dengan order details agar dapat mengambil p_product_id. Maka di sini join order_details OD on od.product_id sama dengan p.product_id. Kemudian dilakukan join kembali dengan orders O on o.order_id sama dengan od.order_id. Artinya di sini yang memiliki relationship dengan orders yaitu order details. Nah, sehingga setelah dilakukan ini kita bisa menampilkan ID barang yang pernah dibeli. Berikut order ID, order date, dan produk ID-nya. Baik, selanjutnya yang B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk soalnya, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Untuk query-nya, select od.order ID as ID order, o.order date as tanggal order, p product name as nama barang, p unit price as harga barang, from order details OD, join orders O on buka kurung tutup kurung o.orders ID sama dengan od.orders order ID, join products P on buka kurung tutup kurung p.order ID sama dengan ID produk ID. Jadi di sini order ID itu diambil dari tabel OD, atau OD ini alias dari atau singkatan dari order details. Dan di sini nantinya as itu nama kolomnya akan dirubah menjadi ID order. Dan kemudian order date itu diambil dari tabel orders, yang dimana nantinya nama kolomnya akan diubah menjadi tanggal order. Dan di sini product name dengan unit price itu berasal dari tabel products, yang nantinya product name ini diganti dengan nama barang, dan nama kolom dari unit price itu diganti dengan harga barang. Dan di sini nantinya data-data di atas itu diambil dari tabel order details, yang dimana disingkat menjadi OD. Dan di sini ada join orders on ini merupakan penggabungan dari tabel orders dengan order detail, yang dimana ini berdasarkan kolom order ID. Dan di sini ada join products P on ini merupakan penggabungan dari tabel products dengan tabel order details, yang dimana berdasarkan produk ID, yang dimana nantinya
hasil dari penggabungan kolom ini itu berdasarkan pada kolom ID-ID ini yang sesuai, maka nantinya akan ditampilkan pada hasil query-nya. Ini untuk hasil query-nya ada ID order, tanggal order, nama barang dengan harga barang. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Untuk query-nya, di sini ada select first name, di sini ada operator penggabung, titik last name as nama lengkap, titik territory description as nama tempat tugas, from employee territories dengan alias ET. Di sini ada join employees, on buka kurung tutup kurung, titik employee ID sama dengan employee ID. Join territories T, on buka kurung tutup kurung, territory ID sama dengan territory ID. Jadi di sini ini nantinya first name, last name itu berasal dari tabel employees, yang dimana nantinya itu akan digabung dan diubah kolomnya menjadi nama lengkap. Kemudian territory description itu berasal dari tabel territories, yang dimana nantinya akan diubah menjadi namanya akan diubah menjadi nama tempat tugas. Dan data-data di atas itu akan diambil dari tabel employee territories atau aliasnya sebagai ET. Dan di sini ada penggabungan dari kolom employees dengan kolom employees territories berdasarkan kolom employee ID. Di sini ada penggabungan tabel territories dengan tabel employee territories yang berdasarkan kolom territory ID. Dan ini untuk hasil query-nya ada nama lengkap, yang dimana ini tadi gabungan dari first name dan last name, dan ini ada nama tempat tugas. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk query-nya, select company name as nama customer, order ID as ID order, order date as tanggal order, ship name as name shipper. From orders O, join customer C on buka tutup kurung C titik customer ID sama dengan O titik customer ID. Dan ini untuk tabelnya ada nama customer, ID order, tanggal order, dan nama shipper. Dan selanjutnya, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk query-nya, ada select as company name as nama supplier, K kategori name as nama kategori barang, from products P, join supplier S on buka kurung tutup kurung, as supplier ID sama dengan P supplier ID, join kategori K on buka kurung tutup kurung, K titik kategori ID sama dengan P kategori ID. Jadi di sini K itu merupakan alias dari tabel kategori. Dan nantinya data-data ini akan diambil dari tabel produks. Dan ini untuk hasil query-nya ada nama supplier serta nama kategori. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagian C, yaitu select multitabel dengan syarat. Untuk soal pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage, dan harganya di bawah 10. Untuk query-nya yaitu select the product name, kemudian ada pay unit price, category name, from product alias P. Kemudian ada join kategoris alias cat on P kategori underscore ID sama dengan cat kategori underscore ID. Where cat
p.category_name sama dengan beverage and p.unit_price lebih kurang dari 10. Ini untuk hasil query-nya ada 2, yaitu produk Guarana Fantastica dan Ron Brown Coaster Beer dengan harganya yaitu 4,5 dan 7,75. Soal selanjutnya yaitu ada tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Untuk query-nya yaitu select c.company_name, o.order_id, o.order_date, c.country. From customers alias C. Join orders alias O on c.customer_id sama dengan o.customer_id, where c.country sama dengan USA and o.order_date kurang dari tahun 1997, bulan 1 tanggal 1. Order by o.order_date. Kemudian, ini untuk hasil query-nya, di sini ada 23 rows, 23 hasil. Untuk soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee, dan dilakukan setelah tahun 1997. Untuk query-nya yaitu select c.customer_id, o.order_id, o.order_date, o.ship_name. From customers alias C, join orders alias O on c.customer_id sama dengan o.customer_id. Join employees alias E on o.employee_id sama dengan e.employee_id, where c.country sama dengan e.country and o.order_date lebih dari tahun 1997 tanggal 1 bulan 1. Order by o.order_date. Nah, ini untuk hasil query-nya, di sini ada totalnya yaitu 87. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, untuk query-nya yaitu select s.company_name, p.product_name, cat.category_name, p.unit_price. From products alias P, join suppliers alias S on p.supplier_id sama dengan s.supplier_id. Join categories join categories alias cat on p.category_id sama dengan cat.category_id, where p.unit_price between 5 and 10. Ini untuk hasil query-nya ada 12 totalnya. Ada company name-nya Exotic Liquids, Mayumis, Specialty Biscuit Ltd, Specialty Biscuit Ltd, PB Nakabrod AB, New England Seafood Cannery, Link Bisil, Zanzi Snack Fabric, Jideme, Mamaison, Tokyo Traders, Pulsar Lab, dan terakhir ada Pulsar. Sekian. Lupa dah, sebentar doang kayaknya. Baik, selanjutnya self-join dan outer-join. Yang pertama, jika S1 money dan E2 want, tunjukkan key di S1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2. Manakah
yang menjadi manajer tabel S1 atau E2. Di antara dua tabel, yaitu S1 yang berada pada sisi money dan E2 pada one, maka tabel S1 memiliki kolom kunci asing atau yang bisa kita sebut foreign key yang akan merujuk pada primary key yang ada pada tabel E2. Dan karena tabel E2 ini berisi berapa data yang menjadi ajuan untuk banyak entry pada tabel S1, sehingga E2 akan bertindak sebagai manajer atau tabel utama. Next, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 money dan E2 one. Artinya di sini E2 merupakan bertindak sebagai pimpinan dan S1 bertindak sebagai bawahan. Di sini select P yang mewakili pimpinan dan first name dan last name. Di sini dilakukan penggabungan nama, as pimpinannya disimpan as pimpinan, kemudian dilakukan penggabungan nama kembali tapi dari bawahan atau S1. B first name dan last name as bawahan dari tabel employees P atau pimpinan dan dijoinkan dengan employees P atau bawahan pada atau on p.employee_id, yaitu ID yang digunakan untuk menjoinkan yaitu employee ID dari tabel pimpinan dan B dan foreign key pada bawahan yaitu reports to. Selanjutnya, hasil query-nya dapat kita lihat berikut adalah pimpinan dan bawahan. Dan yang ketiga, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini terdapat select P first name dan P last name yang disimpan as pimpinan, kemudian B first name dan B last name yang disimpan sebagai bawahan dari tabel employees pimpinan atau P, dan dilakukan full outer join yang artinya pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan akan ditampilkan. Di sini joinkan dengan employees bawahan pada p.employee ID sama dengan B reports to. Dan dapat kita lihat bahwa di sini baik bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan pimpinan yang tidak memiliki bawahan akan ditampilkan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.